Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, kali ini saya akan bincang-bincang santai bersama banyak nih jabatannya. Saya bingung. Yang pertama ini beliau adalah Ketua Lingkungan RW 09 Kelurahan Cakung Barat. Yang kedua, dia ini Ketua Pokdar Kamtibnas di wilayah Kelurahan Cakung Barat. Yang ketiga, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Cakung Barat. Jadi ada 3 peranan penting yang beliau pegang. Untuk itu nanti saya akan bincang-bincang dengan beliau, mungkin agak ngalor ngidul karena saya juga pengen tahu peranan beliau di wilayah, tentunya masalah lingkungan sampai masalah tingkah laku sosial di masyarakat. Adapun itu saya akan memperkenalkan beliau Haji Dam Suanda. Siap, ya perkenalkan, saya Haji Dam Suanda, Ketua RW 09 Cakung Barat. Dan juga saya aktif di Pokdar Kamtibnas, yang kebetulan saya menjadi ketua di Sub 28 Cakung Barat. Dan juga saya menjadi ketua Tamsijah NU Ranting Cakung, yang mana semuanya itu berangkat daripada niat baik rekan-rekan semua lingkungan di wilayah Cakung Barat yang ingin adanya perubahan di masing-masing organisasi tersebut. Baik, mungkin sebelum jauh, PO bisa tes lagi speakernya, mic-nya. Tes. Nah, dari mana Tes. aja ya? Tes. Jadi beliau ini udah banyak banget tuh yang jabatan. Kira-kira Pak RW saya panggil Pak Haji aja ya. Pak Haji ini enggak kepuyangan pegang 3 jabatan sekaligus di Kelurahan Cakung Barat. Gimana Pak Haji? Ya sebelumnya sih memang kalau dilihat kayaknya jabatan itu kayak itu kalau gitu ya. Sebenarnya semuanya itu saling bersinergi ya. Ya seperti Pokdar Kamtibnas itu kita sebagai RW ya, kita emang menjaga lingkungan kita ya. Cuma saya sebutnya itu mungkin kalau di Kamtibnas kita mengajar se-Cakung Barat. Kalau di lingkungan kita hanya 1 RW. Dan kedua begitu pun juga di NU juga agama. Jadi di sini kita mencoba memperkenalkan bahwa Nahdlatul Ulama di Jakarta ini ada loh gitu. Karena kita jarang mendengar selama ini tentang Nahdlatul Ulama. Kita tahunya NU itu ada di Jawa Timur, pokoknya di luar wilayah DKI. Padahal di Jakarta sendiri itu menjadi apa ya? NU yang anggotanya termasuk besar, tapi memang kurang dikenal oleh masyarakat, dikenal yang apa yang penuh budaya campuran ini. Jadi kalau dari situ saya rasa saya punya tanggung jawab untuk memperkenalkan itu di masyarakat. Oke. 3 jabatan peranan penting mungkin saling berkaitan dalam isu sosial, terutama ya kan agama itu termasuk sosial lagi, dikaitkan dengan lingkungan, masalah kebersihan, sosial, budaya. Salah satunya ya Pokdar juga masalah keamanan, jadi tugas dan tanggung jawab daripada seorang pemimpin. Baik, sekarang di lingkungan ya Pak RW, apa namanya, kita sebagai ketua lingkungan tentunya Pak RW ini tahu lah misalnya segala macam permasalahan baik tingkat remaja, tingkat sampai usia-usia lansia juga kan menjadi dominan di wilayah gitu kan. Pendidikan, dalam menanggapi hal seperti itu
PRW bagaimana nih tanggapannya? Ya dalam menjadi permasalahan lingkungan kita berangkat ya dengan niat baik bahwa kita ini hidup bermanfaat untuk orang lain. Itu prinsip saya. Jadi bagaimanapun dengan mungkin ilmu saya yang sedikit atau dengan kemampuan saya yang kurang mumpuni gitu, tapi saya berusaha melakukan sumbangsi untuk lingkungan. Oke, baik. PRW, ini mau jalan hampir 1 tahun dari menjabat mungkin dari organisasi di luar institusi pemerintah gitu kan. PRW juga kan masih menjabat sebagai ketua ranting di Nahdlatul. Kok dalam membagi waktunya bagaimana PRW untuk di tengah kehadiran di tengah warga? Ya kita berusaha gitu ya mengatur kegiatan-kegiatan daripada kesemuanya itu seperti program Hikmas kita atur gitu ya. Andai kata saya berhalangan hadir, saya berusaha mengirim perwakilan daripada anggota kita yang aktif yang punya kepedulian yang sama. Saya akan berusaha mengirim orang yang pas dan juga mengerti tentang kondisi semuanya. Baik, berarti pelayanan di warga masih tetap berjalan mestinya. Baik, nanti ke depan ini kan pemuda di wilayah tentunya kan menjadi dominan akibat kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Kadang kitanya masih gaptek gitu, mereka udah tahu-tahu di wilayah kita nih main kucing-kucingan nih jadinya nih, kayak apalagi masa tawuran gitu kan, dari Instagram ini segala macam. Wah, apalagi kita punya ketua lingkungan yang gaptek, yang hati-hati gitu kan, agak berat juga nih. PRW aja yang segitu main sosial media, bersosial media masih ketolongan kadang. Nah, solusinya nih PRW, bagaimana cara menindaklanjuti kenakalan remaja dengan kegiatan-kegiatan positif? Kita sih ingin gitu ya, artinya bahwa remaja kita ini sedang masa-masa tumbuh kembang dan juga kondisi yang prima. Kalau dari umur 15 sampai 20 tahun, 25 lah ya remaja kita ini, hampir kondisinya prima, gitu, tenaga penuh. Andai kata ini tenaga nggak dihabiskan untuk kegiatan positif, itu akan menjadi dampak buruk untuk lingkungan. Nah, saya juga berusaha nih sekarang ini kita untuk memantau semua mesok, karena kenakalan remaja itu sekarang kita nggak akan bisa kontrol kalau kita nggak paham. Nanti mereka itu sekarang kalau mau tawuran atau kegiatan apapun, itu mereka aktifnya di medsos. Makanya buat kita yang orang yang ketinggalan tentang sosial media, wah, bablas kita bisa. Karena sekarang itu mereka itu sebelum melakukan kegiatan biasanya ada like dulu sebelumnya di medsos masing-masing. Makanya saya berusaha buat para orang tua untuk ya merazia lah HP-nya. Ya, jangan suka udah kita beliin HP kita nggak pernah kontrol. Karena kadang itu maaf-maafnya kalau kita ambil tuh sejam HP mereka untuk kita pegang. Kita lihat kegiatan apa, WA temannya atau apa gitu. Itu hak kita orang tua, saya rasa gitu. Kalau itu anak nggak bermasalah, dia pasti akan diizinkan kan gitu. Tapi kalau dia bermasalah, HP-nya kita pegang, dia akan ketakutan. Anak-anak aja ini, makanya kita ingin itu, ayolah orang tua. Jangan kita cuma bisa beliin HP, tapi kita nggak bisa melakukan kontrol. Sekarang kita kontrol. HP-nya sejam di tangan orang tua, kita kasih jaga lagi. Apalagi kemarin BW kan kita tahu nih orang tua itu sebatas mengetahui anaknya sekolah, makan, tidur. Baik di mata orang tua. Baik di mata orang tua. Kaget pas setelah lakukan pemanggilan. Nah itu. Iya. Dia nggak percaya nih anaknya. Problem benar-benar seperti itu nih. Jadi gini, ada di lingkungan saya. Pas giliran terjadi kegiatan yang melanggar hukum gitu ya, dan anaknya terlibat,
orang tuanya langsung teriak, waduh anak saya anak baik, katanya ini, nah kayak gitu. Asal maghrib ngaji, ini, ya di mata orang tua. Tapi pernah nggak orang tua mengecek langsung kegiatan di luar? Artinya gini, pada saat anak ini bergaul dari jauh, kita pantau, ya nggak? Iya. Itu bagaimana kegiatan mereka, gitu. Kita pantau. Terus caranya juga kita jadi orang tua itu harus bisa jadi teman sama anak. Jangan anak itu kita jadiin objek untuk melakukan perintah atau kegiatan yang kita perintahkan, tapi jadikan mereka teman. Ajak diskusi anak, ada permasalahan apa sekolah, ada permasalahan apa dalam pergaulan. Jadi dengan kedekatan-kedekatan itu, insya Allah keterbukaan akan terbentuk di dalam sebuah keluarga. Baik, berarti membangun komunikasi terhadap anak. Ya, Betul. Baik, itu luar biasa juga buat tingkat psikologis anak. betul. Buat anak nih yang terjerat kasus hukum yang terjadi di wilayah, kadang si pelapor ini juga takut nih buat bersentuhan dengan hukum nih, seperti kepolisian maupun instansi yang terlibat. Nah, apakah siap nih Pak RW nih menjadi seorang yang justice membela kebenaran, mau jadi pelapor kira-kira? Kalau saya sih begini, karena saya sebagai ketua lingkungan dan juga perintah langsung dari biasanya aparat hukum, khususnya polsek, apabila masih ada apabila ada permasalahan di suatu wilayah, kalau masih bisa kita tanganin, ya kita tanganin. Jangan semua permasalahan kita dorong ke polsek. Karena apa? Ya bisa repot kalau sampai masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan musyawarah kita dorong ke polsek. Karena kita tahu jumlah anggota polsek sendiri dengan jumlah penduduk suatu wilayah di polsek tersebut, misalnya kayak polsek Cakung, itu kan dia sekecamatan Cakung dengan jumlah penduduknya dengan anggota itu udah nggak seimbang. Artinya gini, itu polsek kita itu kalau di total tuh 100 kurang nih, 100 lah nggak sampai gitu. Tapi mengawasi dan mengontrol mungkin ada 1,5 juta atau berapa jiwa gitu ya. Kalau kita bagi untuk satu orang polisi mengawasi lebih berapa ribu, di atas 10.000, kan udah nggak mungkin. Jomplang sekali gitu. Ya makanya saya sebagai pemegang wilayah mencoba apa yang diperintahkan pimpinan kita di Polsek Cakung. Apabila ada permasalahan, kalau masih bisa kita tangani secara musyawarah mufakat, kita akan selesaikan. Tapi apabila memang buntu dan juga masalah tersebut tidak bisa kita kendalikan, kita akan berusaha mendorong untuk melaporkan dan membawa urusan ranah hukum. Berarti Pak RW siap. Baik, contoh Pak RW kayak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mungkin itu paling banyak ya di Kelurahan Cakung Barat itu, sampai dibentuknya PT ABF di wilayah Cakung Barat karena kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini kadang orang tua yang suka berkelahi dengan istrinya maupun saudaranya, kadang menjadikan perempuan dan anak ini sebagai objek dari kekerasan dan kebrutalan tingkat emosional seseorang. Nah, pada akhirnya mereka yang jadi korban, padahal mereka yang nggak tahu disposisinya seperti apa. Nah, jadi yang saya mau tanyakan kepada Pak RW ini, ketika terjadinya suatu tindak pidana terhadap kekerasan anak dan perempuan, berarti kan kadang orang tua males yang namanya dia visum, memakan waktu, kita kan menunggu, apalagi kita sebagai orang wilayah tentu menjadi saksi utama, saksi kunci dalam suatu tindak pidana. Kira-kira Pak RW tadi yang Pak RW bilang siap berarti jadi pelapor ya? Kalau saya untuk kekerasan pada anak, saya termasuknya orang menjadi garda terdepan. Apabila itu anak yang menderita dan mengalami kekerasan dan keluarga mereka sepakat untuk melaporkan
karena kejadian mungkin sudah berulang. Siap. Kalau belum berulang mungkin bisa kita kasih peringatan atau apa gitu. Tapi kalau sudah laporannya mereka berulang-ulang gitu, saya akan mendorong warga saya untuk melaporkan pemberitaan seksual yang lainnya. Mantap nih, KRW. Siap. Pokoknya 86 terus untuk PRW kita nih. Nah, buat kegiatan PRW kita juga tadi PRW udahlah cukup. Tadi udah menyambi sebagai Popda Kaptimnas di Cakung Barat. Sekarang sebagai ketua ranting daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, ini kan kadang banyak yang menganggap wah itu hanya di televisi aja mungkin. Kita melihat tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama sampai kan sudah kan mengakar pada paling bawah itu NU. Mungkin kalau di orang yang suka maulid, tahlil ya NU. Ya, Itu klaimnya kan NU masih otomatis. kalau kita masih dengar ratiban, masih dengar maulid, masih NU. Nah, PRW saya bilang kalau masuk ke ranah NU berarti Gus ya. Berarti Gus. Enggak lah, enggak mesti Gus. Kalau Gus itu kan untuk anak Kiai. Anak Kiai juga. Nah, berarti untuk PRW nih menindaklanjuti tadi kenakalan remaja, ada nggak sih peranan NU itu sendiri untuk istilahnya merangkul anak-anak muda yang tadinya pada doyan di jalanan lebih banyak ngajinya sekarang ya, sebagai pedoman daripada anjuran kewajaman daripada yai-yai di toko-toko NU itu. Ya, kalau untuk masalah dari ulama sendiri ya, kalau untuk masalah ya kita berusaha gitu ya, kita memperhatikan daripada kebutuhan kami sendiri. Sebenarnya itu sendiri kan ada kata pelajar Nahdlatul Ulama, dan ini kita ingin mendorong buat mereka-mereka yang di masyarakat dan sekarang ini masih pelajar gitu, ya untuk ikut bergabung ke organisasi yang dibawa NU agar apa? Hal-hal positif yang secara terstruktur gitu, yang di kegiatan yang terstruktur dan juga melakukan kegiatan yang memang sudah menjadi suatu hal agenda gitu, suatu organisasi dia itu. Kalau bisa kita mendorong anak-anak sekarang untuk aktif di organisasi-organisasi keagamaan yang mereka pahami. Oke, siap. Oke, baik Pak RW, mungkin udah azan asar, kita break. Mungkin ke depan kita bakal tektokan lagi bicaranya dengan Pak Haji Darmus Suhanda ini. Beliau juga pebisnis juga, makanya UMKM ini kalau kita ngobrol nanti ke depan ini mungkin bakal memicu peningkatan daripada